Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Strategi Mengembangkan Potensi dan Investasi Daerah. Saya Zainuna Ifada dengan NIM 23424090 dan teman saya Lailatul Fitria dengan NIM 23424047 dan Siti Nurul Rohma NIM 23424072. Baik, langsung saja. Pembangunan ekonomi daerah itu tidak dapat dilepaskan dari dua pertanyaan mendasar yang sesungguhnya telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu sumber daya apa yang menjadi keunggulan suatu wilayah dan bagaimana keunggulan itu diubah menjadi arus investasi yang berkelanjutan. Artikel yang direview ini mengangkat kasus Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan 3 alat analisis populer dalam ekonomi regional, yakni Location Quotient atau LQ, Shift Share, dan Tipologi Klasen, untuk mengidentifikasi komoditas unggulan serta merumuskan arah strategi mengembangkan wilayah. Review ini sengaja diberi judul Strategi Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah karena fokus AA tidak berhenti pada aspek deskriptif teknokratis dari artikel asli, melainkan diarahkan untuk melihat bagaimana temuan tentang sektor unggulan tersebut dapat dan seharusnya diterjemahkan menjadi kebijakan investasi daerah yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Nah, untuk memperluas cakrawala pembahasan, review ini tidak hanya membedah artikel dari sisi metodologis dan data, tetapi juga menelusuri akar sejarah pemikiran ekonomi yang melandasi setiap konsep yang digunakan, mulai dari fisiokrat dan merkantilisme pada era praklasik, ekonomi klasik dan neoklasik, pemikiran Marxian dan teori dependensi, Keynesianisme dan pranegara, hingga institusionalisme baru dan teori pertumbuhan endogen pada penghujung abad ke-20. Pembahasan ini turut dikaitkan dengan sejarah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, mulai dari era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era otonomi daerah dan investasi berbasis kawasan ekonomi khusus pada masa kini, agar analisis benar-benar berpijak pada konteks sejarah dan sistem pemikiran ekonomi secara utuh. Pembahasan selanjutnya yakni relevansi topik terhadap strategi potensi dan investasi daerah. Nah, topik yang diangkat artikel ini sangat relevan dengan kebutuhan real daerah dalam menyusun peta investasi. Identifikasi sektor unggulan pada dasarnya adalah tahap paling awal dari sebuah strategi investasi daerah, karena investor, baik pemerintah melalui APBD atau APBN maupun swasta melalui PMDN dan PMA, memerlukan basis data objektif mengenai komoditas apa yang memiliki daya saing sebelum menanamkan modal. Dengan mengetahui bahwa padi adalah sektor unggulan dan jagung adalah sektor andalan, pemerintah daerah Kabupaten Takalar memiliki argumen berbasis data untuk mengarahkan investasi infrastruktur pertanian ke wilayah dengan nilai LQ tinggi, khususnya Desa Canrego, Bulukunyi, dan Moncongkomba. Namun demikian, artikel ini tuh berhenti pada tahap identifikasi dan belum benar-benar masuk ke ranah strategi investasi. Dalam pengertian yang lebih luas, misalnya skema pembiayaan, insentif fiskal bagi investor, kemudian perizinan melalui online single submission atau OSS, maupun mekanisme kemitraan pemerintah swasta atau public-private partnership. Nah, dari hasil location question dan shift share,
yakni ada peta konsep. Nah, di location question, padi itu merupakan komoditas basis yang tersebar hampir merata di seluruh desa. Jagung dan ubi kayu menjadi basis di sejumlah desa tertentu. Desa Canrego tampil sebagai sentra produksi unggul di berbagai komoditas sekaligus. Kemudian hasil shifternya, produksi padi melonjak tajam pada tahun 2019 sampai 2023. Sementara kedelai, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau seluruhnya menurun. Kemudian klasifikasi komoditas, yakni tipologi klasen. Nah, di sektor unggulan ada padi, kemudian sektor andalan ada jagung. Nah, di sektor prospektif ada ubi kayu, serta sektor tertinggal itu ada kedelai, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Pembahasan selanjutnya yakni warisan pemikiran ekonomi location question. LK dan analisis basis ekonomi berakar pada economic base theory yang berkembang pada paruh pertama abad ke-20 dan dipopulerkan lebih lanjut oleh pemikir seperti Douglas North dan Charles T. Booth pada dekade 1950 sampai 1960-an. Teori ini adalah kelanjutan dari gagasan klasik mengenai perdagangan antar wilayah. Suatu daerah akan tumbuh apabila mampu mengekspor barang keluar batas wilayahnya. Sebuah logika yang mengingatkan pada doktrin merkantilisme abad ke-16 sampai 17 yang menempatkan surplus perdagangan sebagai sumber kemakmuran suatu wilayah. Artikel secara implisit mewarisi logika ini ketika menyimpulkan bahwa padi adalah komoditas basis karena produksinya melebihi kebutuhan konsumsi lokal. Sayangnya, akar pemikiran ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam artikel, sehingga pembaca yang tidak familiar dengan sejarah pemikiran ekonomi regional dapat kehilangan konteks mengapa ekspor keluar wilayah dianggap sebagai penanda keunggulan, padahal logika ini juga memiliki keterbatasan, sebagaimana dikritik oleh pemikir pasca Keynesian dan strukturalis yang menekankan pentingnya penguatan pasar domestik. Kemudian, pembahasan selanjutnya yakni akar sejarah pemikiran ekonomi dalam konsep sektor unggulan dan investasi wilayah. Ada beberapa akar sejarah pemikiran ekonomi, yakni yang pertama fisiokrat dan merkantilisme, yakni pada abad ke-16 sampai ke-18. Nah, kaum fisiokrat di Prancis dipelopori oleh Francois Quesnay melalui karyanya Tableau Économique meyakini bahwa tanah dan pertanian atau produk net adalah satu-satunya sumber nilai tambah sejati dalam perekonomian. Pandangan ini relevan untuk membaca kasus Pulau Bangkeng Selatan yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. Namun, pandangan ini kemudian dikritik oleh kalangan merkantilis dan klasik yang menekankan pentingnya perdagangan dan industri, sebuah perdebatan yang terulang kembali dalam artikel ini ketika data menunjukkan kontribusi warung atau restoran dan kerajinan tangan justru melampaui nilai ekonomi hasil pertanian itu sendiri. Nah, doktrin merkantilisme yang menekankan akumulasi surplus perdagangan atau net export juga tergaung langsung dalam logika basis ekonomi artikel, meski dibungkus dalam bahasa statistik modern seperti location question atau Kemudian akar sejarah pemikiran ekonomi yang kedua yakni ekonomi klasik dengan tokoh Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith dalam The Wealth of Nations memperkenalkan konsep keunggulan absolut dan pembagian kerja, sementara David Ricardo memperluasnya menjadi teori keunggulan komparatif.
Temuan bahwa padi tumbuh pesat sementara kedelai dan kacang-kacangan terus menurun dapat dibaca sebagai proses spesialisasi alamiah yang sejalan dengan logika klasik ini. Petani secara rasional mengalihkan sumber daya ke komoditas yang lebih menguntungkan, hasil dari invisible hand pasar. Jadi untuk teori yang ketiga adalah teori lokasi, di mana teori lokasi ini adalah teori yang paling klasik karena von Thunen bikin model cincin konsentris, sedangkan Weber membahas lokasi optimal industri dan Christaller membahas teori tempat sentral yang intinya sama, jarak, biaya transportasi, dan aksesibilitas pasar itu yang menentukan pola pembangunan lahan. Jadi, variasi luas wilayah antar desa dari 3,14 km persegi di Pak Bundungkang sehingga 13,23 km persegi di Moncongkomba serta perbedaan nilai LQ antar desa dapat dijelaskan lebih tajam apabila artikel memasukkan variabel lokasi dan aksesibilitas, bukan hanya angka produksi semata. Untuk yang keempat di sini adalah ekonomi politik Marxian dan teori dependensi. Nah, ini adalah sudut pandang yang lebih kritis, di mana Marx di Das Kapital bilang bahwa surplus nilai dari tenaga kerja itu diambil dari pemilik modal. Ini diperluas oleh Prebis dan Andre Gunder Frank ke wilayah. Ada wilayah periferi yang cuma jual bahan mentah dan ada wilayah pusat yang dikuasai pengolahan sama distribusinya. Selama Polom Bangkeng Selatan hanya menjual bahan mentah seperti gabah, jagung pipilan, dan ubi kayu segar, tanpa hilirisasi, maka wilayah ini akan berpotensi terjebak dalam posisi periferi. Jadi teori yang kelima di sini ada Keynesian. Melalui The General Theory, Keynes menekankan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu untuk mencapai keseimbangan yang optimal dengan sendirinya, sehingga memerlukan intervensi negara melalui belanja publik, subsidi, dan investasi infrastruktur. Jadi, rekomendasi artikel mengenai perlunya dukungan kebijakan sejalan dengan kekayaan Keynesian ini, meski tidak menjelaskan bentuk intervensi fiskal secara rinci. Dan untuk yang keenam di sini ada teori growth pole theory dan new economic geography. Nah, ini teorinya Perux. Dia bilang bahwa pertumbuhan ekonomi itu nggak menyebar rata ke semua tempat, tapi ngumpul di titik-titik tertentu, semacam pusat gravitasi ekonomi. Nah, kalau titik ini udah gede, efeknya bisa nular ke daerah sekitarnya. Istilahnya adalah spread effect. Tetapi bisa juga malah nyedot semua sumber daya dari daerah tetangga dan bikin daerah yang di sana itu makin tertinggal, yang dinamakan dengan backwash effect. Pemikiran ini juga diperbaharui oleh Paul melalui New Economic Geography, di mana fenomena desa Canrego yang unggul hampir di seluruh komoditas serta kelurahan Lantang dan Cakura yang menonjol pada sektor non-pertanian dapat dibaca sebagai indikasi awal kutub pertumbuhan lokal. Namun sayangnya, hal ini tidak dieksplorasi secara teoritis oleh penulis artikel. Pemikiran selanjutnya ada pemikiran institusionalisme dan new institutional economics, di mana pemikiran klasik dan pemikiran ekonomik menekankan bahwa kelembagaan seperti kebijakan pemerintah, akses kredit, serta kepastian hak atas lahan lebih menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daripada sekedar keunggulan alami suatu komoditas itu sendiri. Akan tetapi, pembahasan mengenai peran kelembagaan lokal seperti koperasi tani, BUMDes, dan akses perbankan daerah masih sangat minim dalam artikel ini. Padahal, aspek ini justru menjadi kunci untuk mengubah potensi unggulan menjadi investasi yang terrealisasi. Dan yang kedelapan di sini ada teori pertumbuhan endogen oleh Paul Romer dan Robert Lucas. Teori ini berbeda dari model pertumbuhan neoklasik lama,
yang mana menempatkan teknologi sebagai faktor eksogen. Teori pertumbuhan endogen ini menekankan bahwa investasi pada modal manusia, inovasi, dan riset pengembangan adalah mesin pertumbuhan yang dapat direkayasa melalui kebijakan, di mana struktur penduduk Pelombangkeng Selatan yang 66%-nya berada di usia produktif semestinya menjadi variabel penting dalam strategi investasi daerah. Namun, aspek ini tidak tersentuh sama sekali dalam artikel. Untuk yang kesembilan, di sini ada neoliberalisme dan kritik terhadap solusi berbasis pasar. Sejak tahun 1980-an, arus pemikiran neoliberal dalam konsensus Washington menekankan deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan penguatan mekanisme pasar. Rekomendasi artikel mengenai pemasaran berbasis digital dapat dibaca sebagai gaung dari semangat ini. Namun, pendekatan ini kerap dikritik karena mengabaikan ketimpangan kapasitas awal antar pelaku usaha dan petani-petani kecil di Pak Bundungkang sebelum memiliki literasi digital dan modal yang setara pelaku usaha warung skala besar di Lantang atau Cakura, sehingga tanpa intervensi kelembagaan yang memihak, strategi ini berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi masyarakat. Next, di sini ada analisis data dan kaitannya dengan strategi investasi. Data kontribusi sektoral per kelurahan adalah bagian yang paling berharga dari artikel ini, yang menunjukkan nilai ekonomi terbesar datang dari usaha non-pertanian skala kecil menengah, bukan dari komoditas pertanian berbasis. Ini sebenarnya bisa langsung dikaitkan ke teori keterkaitan produksi punya Albert, yang mengatakan bahwa strategi investasi daerah semestinya diarahkan ke penguatan agroindustri dan sektor jasa turunan, bukan cuma mendorong produksi mentah. Sayangnya, pada artikel ini tidak menautkan temuan ini pada kerangka teori nilai tambah secara eksplisit. Padahal, datanya sudah cukup kuat untuk mendukung argumen tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan dengan sejarah pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, era kolonial. Kultus Telsel, kebijakan tanam paksa Belanda abad ke-19 mewajibkan petani menanam komoditas ekspor. Preseden historis dari logika produksi berorientasi ekspor yang kini muncul kembali dalam bentuk lebih halus melalui LQ dan sektor basis. Dan yang kedua, era Orde Lama, ekonomi terpimpin kebijakan dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Menekankan swasembada dan proteksi ekonomi nasional meski implementasinya di level daerah masih terbatas. Yang ketiga, era Orde Baru. Developmentalisme dan revolusi hijau, program Dimas dan Inmas membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Lonjakan produksi padi di Pelombangkeng Selatan tahun 2023 dapat dibaca sebagai gaung dari warisan kebijakan intensifikasi pada padi era ini. Era reformasi dan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 garis 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberi kewenangan lebih besar kepada kabupaten atau kota untuk merumuskan strategi ekonominya sendiri. Di era inilah yang melahirkan kebutuhan metodologis akan LQ, shift share, dan tipologi klasen. Dan untuk yang terakhir, di era kontemporer, hilirisasi dan kawasan ekonomi khusus. Kebijakan 2020-an menekankan hilirisasi sumber daya alam dan sebagai instrumen investasi, termasuk kemudahan perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja
artikel ini semestinya mendorong wacana kawasan agroindustri terpadu di Polombangkeng Selatan sebagai kelanjutan logis temuan sektor unggulan. Selanjutnya ada analisis SWOT sebagai pelengkap kerangka strategi investasi, yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama, dominasi lahan subur dengan curah hujan tinggi. Kedua, struktur penduduk usia produktif 66%. Ketiga, keunggulan komparatif padi yang telah teruji secara statistik. Yang terakhir, munculnya sentra multi komoditas di desa Canrego. Untuk yang kedua ada kelemahan, weaknesses. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada satu komoditas atau padi, penurunan produksi hampir seluruh komoditas palawija. Yang ketiga, minimnya data mengenai kelembagaan pendukung seperti koperasi, akses kredit. Yang terakhir, ada rekomendasi kebijakan yang masih normatif dan sulit dieksekusi. Untuk yang ketiga ada peluang, opportunities. Yang pertama, ada potensi hilirisasi jagung dan ubi kayu menjadi produk olahan bernilai tambah. Kedua, ekspansi usaha kuliner dan warung seperti di Lantang dan Cakura. Yang ketiga, pengembangan kerajinan rotan dengan margin keuntungan tinggi. Dan yang terakhir, ada dukungan regulasi otonomi daerah dan kemudahan investasi nasional. Yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama, risiko instabilitas harga komoditas akibat rendahnya diversifikasi. Yang kedua, alih fungsi lahan pertanian akibat urbanisasi. Dan yang terakhir, kesenjangan kapasitas digital antar pelaku usaha yang dapat memperlebar ketimpangan antar kelurahan. Selanjutnya, perbandingan dengan pola umum studi sektor unggulan di wilayah lain. Dominasi satu komoditas pangan sebagai sektor basis yang terus menguat, sementara palawija dan kacang-kacangan melemah. Bukanlah fenomena unik Polombangkeng Selatan, melainkan pola struktural yang umum terjadi di banyak wilayah berbasis pertanian di Indonesia. Akibatnya insentif harga, subsidi pupuk dan program intensifikasi yang secara historis lebih berpihak pada padi. Hal ini menegaskan bahwa akar persoalan bukan semata soal daya saing alamiah komoditas, melainkan juga produk dari sejarah panjang kebijakan pertanian nasional yang cenderung padi sentris sejak era revolusi hijau. Selanjutnya, implikasi bagi strategi pengembangan potensi dan investasi daerah. Di sini ada jangka pendek dari 1-2 tahun. Penguatan infrastruktur irigasi dan gudang penyimpanan di Desa Canrego, Bulukunyi dan Moncongkomba sebagai kutub pertumbuhan prioritas. Pendataan dan penguatan kelembagaan koperasi tani serta pendampingan digitalisasi pemasaran bagi pelaku usaha kuliner di Lantang dan Cakura. Dan ada jangka menengah 3-5 tahun. Pembangunan unit pengolahan pasca panen, unit modern, pabrik tepung ubi kayu, pengolahan jagung menjadi pakan ternak untuk menangkap nilai tambah yang selama ini hilang keluar wilayah. Revitalisasi komoditas palawija melalui bibit unggul dan skema kredit usaha tani. Dan yang terakhir ada jangka panjang di atas 5 tahun. Inisiasi kawasan agroindustri terpadu atau kawasan ekonomi khusus skala kabupaten yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan pemasaran, sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta pengembangan model kemitraan pemerintah swasta untuk investasi jangka panjang di sektor kerajinan rotan. Kesimpulan dari artikel yang direview memberikan kontribusi penting dalam memetakan potensi ekonomi Kecamatan Polombangkeng Selatan melalui pendekatan ELKI, SIFSER, dan tipologi klasen. Dengan temuan utama bahwa padi merupakan sektor unggulan, jagung sebagai sektor andalan, ubi kayu sebagai sektor prospektif, sementara komoditas lain tergolong tertinggal. Namun demikian, apabila dibaca dalam kerangka strategi mengembangkan potensi dan
investasi di daerah. Artikel ini masih perlu diperkaya dengan landasan teori yang lebih kuat, terutama yang bersumber dari sejarah dan sistem pemikiran ekonomi, mulai dari fisiokrat, merkantilisme, ekonomi klasik, teori lokasi, ekonomi politik Marxian, dan dependensi Keynesianisme, growth, Wall, dan geografi ekonomi baru. Juga institusionalisme hingga teori pertumbuhan endogen serta konteks sejarah kebijakan ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga era hilirisasi kontemporer, agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar operasional sebagai basis pengambilan keputusan investasi daerah. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.